Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tuliskan, sholawat, serta dari mana kalian berasal, di kolom komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga kita semua, mendapat berkah rizki yang melimpah dan kesehatan. Amin, terima kasih. Mari kita lanjut ke kisah cerita, let's go. Pagi itu matahari baru saja mengintip dari balik atap-atap seng yang berkarat di pasar Wonodadi. Hiruk-pikuk para pedagang yang membuka lapak terdengar seperti dengungan lebah raksasa, ada yang memanggil pembeli, ada yang mengeluh soal barang dagangan semalam dicuri, ada pula yang sedang ribut dengan sesama pedagang tentang batas lapak. Bau ikan asin, daging, sayur-sayuran, dan keringat manusia bercampur menjadi satu. Suasana penuh sesak dan sumpek. Di tengah keramaian itu, seorang pria berjalan perlahan sambil menyeret sapu lidi panjang yang terikat di ujung gagang bambu. Gerakannya santai, tidak tergesa, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan kerasnya pasar dan tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk di sekitarnya. Itulah Bagong, tukang sapu pasar yang setiap hari terlihat dengan rambut gondrong yang terurai hingga ke bahu, kumis tebal yang menutupi sebagian ekspresi wajahnya, serta tato-tato berwarna gelap yang menghiasi kedua lengannya, punggung tangannya, hingga leher. Kaos hitam lusuh yang ia kenakan tampak seperti sudah menempuh perang panjang, penuh bekas sobekan kecil dan noda yang tak pernah hilang meski dicuci. Celana jeans pendeknya sudah robek di beberapa bagian, memberi kesan bahwa pria itu hidup seadanya. Sebuah handuk putih kecil tersampir di bahu kirinya, bergoyang-goyang saat langkah kakinya terayun pelan. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, namun matanya berbeda. Tajam, dalam, dingin, tatapan yang jika hanya dilihat sekilas tampak seperti milik seorang pekerja keras, tapi jika diperhatikan baik-baik, ada sesuatu yang tersimpan di sana. Sesuatu yang kelam. Bagong berhenti di sebuah sudut yang dipenuhi sampah sisa pedagang sayur. Ia mengangkat sapu lidinya, menggeser sisa-sisa dedaunan dan plastik ke satu tempat. Gerakannya rapi dan teratur, seperti seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan presisi. Beberapa pedagang yang lewat hanya meliriknya sebentar. Sebagian besar menganggap Bagong hanyalah tukang sapu biasa, orang yang tidak penting. Bahkan beberapa mengira ia orang bodoh, idiot, atau bekas pemabuk yang hidup tanpa tujuan. Mereka tidak tahu apa-apa. Angin pasar tiba-tiba berubah dingin ketika suara derap langkah berat terdengar dari salah satu ujung lorong. Pedagang-pedagang yang tadinya ribut langsung diam. Beberapa buru-buru membereskan barang dagangannya, ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Dan kemudian muncul sosok pria berjaket kulit coklat. Andre, bos mafia pasar, penguasa ilegal yang setiap minggu memaksa pedagang membayar uang keamanan, yang sebenarnya tidak aman sama sekali. Rambutnya pendek dan rapi, jenggot panjangnya terawat seperti seseorang yang punya banyak waktu dan uang. Jaket kulit coklat yang ia kenakan tampak mahal, celana hitam panjang dan sepatu hitam mengkilap memberi kesan bahwa ia bukan orang sembarangan. Tatapannya keras, angkuh, licin. Di belakangnya, 4 anak buah berbadan besar mengikuti. Tubuh mereka kekar, sebagian bertato, sebagian membawa tongkat besi kecil tersembunyi di balik jaket. Mereka berjalan sambil menatap pedagang-pedagang yang secara otomatis menghindari pandangan. Bagong tidak bergerak, ia hanya melanjutkan menyapu. Andre berhenti tepat di depan Bagong. Senyum sinis terukir di wajahnya. Tukang sapu, katanya dengan nada meremehkan. Lu kerja setiap hari di sini, tapi nggak pernah bayar jatah. Gimana sih? Mau mampus dulu baru bayar? Bagong tetap menyapu, tidak menatap Andre sama sekali. Seorang anak buah Andre maju. Bos ngomong, woi, kuping lu butek. Pedagang-pedagang mulai menjauh. Suasana menegang. Ada yang menarik anaknya, ada yang menutup lapaknya, ada yang bersiap kabur kalau terjadi keributan. Bagong berhenti menyapu. Ia mengangkat wajah perlahan. Tatapannya, tajam, dingin, menghantam seperti pisau. Namun ia hanya berkata pelan, datar. Kerja gue nyapu, bukan buat bayar orang kayak lu. Andre mendengus panjang. Berani juga mulut lu ya. Ia menepuk bahunya, seolah membersihkan debu yang tidak ada. Lu ini siapa? Tukang sapu doang. Hidup pas-pasan. Jangan sok keras. Bagong tidak merespons. Hanya menatap Andre sebentar, lalu kembali menyapu seolah tidak terjadi apa-apa. Itu membuat Andre semakin kesal. Gue udah lama lihat lu di pasar ini, kata Andre sambil melipat tangannya. Lu selalu diem, selalu nyapu, gue heran,
gimana orang bisa hidup kayak lu? Masa lalu lu pasti sampah. Bagong berhenti lagi. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Senyum kecil yang membuat sebagian pedagang bergidik ngeri meski tidak mengerti kenapa. Bagong menatap Andre lebih dalam. Lu yakin mau bahas masa lalu gue? Suaranya pelan, tapi mengandung tekanan yang sulit dijelaskan. Andre tertawa keras. Hahaha, mau nakut-nakutin gue? Tukang sapu kayak lu. Halah, jangan mimpilah. Lu pikir lu siapa? Dan pada saat itulah, salah satu pedagang tua yang sejak tadi memperhatikan Bagong dari jauh, pedagang yang sudah lama di pasar itu, berbisik pada pedagang lain sambil wajahnya gemetar. Orang itu, bukan orang biasa, dan lu kira dia cuma tukang sapu. Hah, kalau Andre tahu siapa Bagong sebenarnya, bisa kencing berdiri. Pedagang lain menelan ludah. Maksudnya, Pak, pedagang tua itu menatap Bagong yang masih berdiri memegang sapu lidi, dengan aura yang tiba-tiba terasa berbeda. Saya masih ingat wajah dia, waktu dulu. Itu, Bagong, mantan bos napi rutan Salemba, yang dulu menguasai blok paling keras. Yang namanya aja dulu bikin preman-preman pasar nggak berani buka suara. Pedagang lain ternganga. Loh, terus kenapa sekarang dia cuma jadi tukang sapu? Pedagang tua itu menghela napas panjang. Karena dia lagi ngumpet dari masa lalu. Tapi kalau ada yang senggol, ia tamat. Di tengah lorong, Andre masih tertawa keras. Bagong masih berdiri tenang. Dan pasar, hening. Sangat hening. Seolah seluruh tempat itu sadar bahwa satu gerakan salah, darah bisa mengalir kapan saja. Lorong pasar mendadak sepi bagaikan hutan malam. Pedagang-pedagang yang tadi riuh langsung menahan napas, bersembunyi di balik tumpukan sayur, karung beras, dan meja-meja kayu. Mereka tahu, suasana seperti ini bukan suasana yang aman. Bagong berdiri tegap, memegang gagang bambu sapu lidinya dengan satu tangan. Sapu lidi itu jelas hanyalah barang biasa bagi kebanyakan orang, tapi di tangan Bagong, gagang bambu itu tampak seperti senjata yang sewaktu-waktu bisa menjadi perpanjangan dari amarah masa lalunya. Andre menatap Bagong dengan seringai sinis yang terlalu percaya diri. Anak buahnya berdiri sedikit maju, siap mengeroyok jika bos memberi aba-aba. Di sekitar mereka terdengar beberapa pedagang berbisik ketakutan, namun tidak ada satupun yang berani memisahkan. Gue kasih lu kesempatan terakhir, kata Andre sambil mengangkat dagunya, jenggot panjangnya bergoyang halus. Bayar jatah hari ini, atau gue bikin lu tidur di sini selamanya. Bagong tidak menjawab, ia justru menurunkan sapunya perlahan, dan gerakan itu, yang terlihat kecil bagi orang biasa, membuat beberapa pedagang langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Ada aura yang berubah. Suasana seperti ditarik ke dalam pusaran ketegangan yang tidak terlihat. Bagong mengangkat wajah. Tatapannya menembus. Lu masih muda, katanya pelan. Lu pikir dunia takut sama lu? Lu pikir lu udah paling kuat? Andre tertawa dan melangkah maju, hidungnya hampir bersentuhan dengan wajah Bagong. Ya, jelas. Di pasar ini gue yang paling kuat. Bagong menyeringai tipis. Dulu, orang-orang kayak lu cuma jadi makanan gue di dalam. Andre mendengus. Di dalam mana? Bagong mengangkat gagang sapu ke bahunya, memiringkan kepala sedikit, dan suaranya berubah lebih dingin, lebih dalam, dan lebih mengancam. Salemba. Senyuman Andre hilang seketika. Wajahnya mengeras. Ia tidak bereaksi berlebihan, tapi sebuah kerut di keningnya menunjukkan bahwa kata itu masuk ke dalam pikirannya seperti jarum tajam. Salah satu anak buahnya berbisik pada yang lain, Salemba. Lu yakin tadi dia bilang Salemba? Yang lain menelan ludah. Iya, orang-orang Salemba itu bukan main, blok-blok keras di situ isinya bos-bos besar. Yang begini mana mungkin cuma tukang sapu. Andre mendengar suara bisik-bisik anak buahnya dan merasa gengsinya terinjak. Ia melangkah maju, menepuk dada Bagong dengan keras. Heh, jaga mulut lu. Lu kira gue takut cuma karena lu ngaku mantan napi? Banyak orang keluar masuk bui. Emang kenapa? Tatapan Bagong tetap tajam dan tidak goyah sama sekali. Karena gue bukan napi biasa. Andre mengangkat alis. Oh ya, terus lu siapa? Hening panjang mengisi udara. Pasar seakan berhenti bernapas. Bagong mendongak sedikit, membiarkan sinar matahari mengenai wajahnya, memperlihatkan bekas luka tipis di tulang pipinya, luka lama yang jarang terlihat karena kumisnya tebal. Akhirnya ia menjawab, aku yang nguasain Blok C. Orang-orang di Salemba dulu manggil gue, Bagong si leher baja.
Jantung beberapa pedagang langsung serasa melompat keluar. Dua anak buah Andre spontan mundur setengah langkah. Salah satu penjaga lapak sembako sampai menjatuhkan botol kecap karena tangannya gemetar. Nama itu, nama yang dulu menggetarkan, nama yang di luar sana mungkin tidak dikenal banyak orang, tapi di dunia hitam, di kalangan napi, dan di lingkaran-lingkaran keras, itu adalah legenda. Andre mencoba tertawa, tapi suaranya sumbang. Heh, gue nggak peduli lu siapa dulu. Sekarang lu cuma tukang sapu. Tukang sapu. Bagong memutar gagang sapunya perlahan, suara gesekan bambu terdengar tajam. Lu benar, katanya tenang. Sekarang gue cuma tukang sapu. Ia menatap sampah-sampah berserakan di tanah. Tapi jangan salah ngerti, sampah yang gue sapu bukan cuma yang kayak plastik dan dedaunan. Ia menatap mata Andre. Terkadang, sampah itu manusia. Anekdot itu membuat darah Andre naik. Dengan gerakan cepat, Andre mendorong dada Bagong dengan keras hingga tubuh Bagong mundur satu langkah. Berani lu ngomong begitu ke gue? Anak buah Andre langsung maju, mengelilingi Bagong. 5 orang besar, bertato, postur tinggi, kontras dengan Bagong yang hanya bersenjata sapu. Namun ekspresi Bagong tidak berubah. Ia menghela napas pelan, seolah yang mengelilinginya bukan orang-orang berbahaya, melainkan anak-anak kecil yang sedang belajar berkelahi. Kalau lu mau ribut, Bagong berkata pelan. Di sini atau di belakang pasar? Gue siap. Andre merentangkan tangannya. Bunuh dia. Dan anak buah Andre serempak maju. Tapi detik berikutnya, Bagong bergerak, cepat, terlalu cepat untuk ukuran pria yang tampaknya hanya tukang sapu. Gagang bambu sapu itu menghantam lengan salah satu anak buah Andre, membuat tongkat besi yang disembunyikan di balik jaket terlempar. Ia menghantam kaki yang lain, membuat pria itu terjatuh sambil menjerit. Dengan satu putaran, sapu lidi melayang ke rahang salah satu preman, membuatnya terpental menabrak tumpukan keranjang bawang. Pedagang-pedagang berteriak kecil namun menutup mulut, takut Andre marah. Pasar berubah menjadi arena pertarungan singkat yang brutal. Andre terperangah. Sapu lidi, barang yang ia anggap remeh, di tangan Bagong berubah menjadi senjata mematikan. Bagong tidak menghabisi mereka, tidak merusak lebih dari yang diperlukan. Gerakannya terukur, terlatih, dingin seperti mantan petarung blok yang tahu cara membuat orang berhenti melawan tanpa harus membunuh. Dalam kurang dari 10 detik, semua anak buah Andre tumbang. Pasar kembali hening. Bagong berdiri, sapu lidi di bahu. Nafasnya tidak berat, wajahnya tetap tenang seperti sebelum pertarungan dimulai. Andre memandangnya dengan mata melebar, antara marah, takut, dan bingung. Bagong melangkah mendekat. Suara langkahnya menggema, seolah waktu berjalan lambat. Andre mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya seseorang melihat bos mafia pasar itu takut. Bagong berhenti tepat di depan Andre, menatapnya tanpa berkedip. Lu dateng-dateng nagih jatah sampah ke pedagang kecil, katanya pelan. Lu injek harga diri orang yang cuma mau dagang. Gue tanya sekarang. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Andre. Yang lu lindungi di pasar ini siapa? Napas Andre tersendat. Ia tidak bisa menjawab. Bagong kemudian mundur selangkah, memutar sapu lidi di tangan. Gue cuma minta satu hal, katanya. Jangan ganggu orang-orang di pasar ini lagi. Andre menggertakkan gigi. Kalau gue nggak mau. Senyum Bagong melebar sedikit, senyum yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kalau lu nggak mau, katanya pelan. Masa lalu gue bakal balik. Hening. Beberapa pedagang langsung mengusap keringat dingin mereka. Ada yang hampir pingsan, ada yang berdoa dalam hati. Andre menatap Bagong, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab apa-apa. Pasar Wonodadi masih terdiam bahkan setelah pertarungan singkat itu selesai. Angin yang bertiup seakan membawa hawa dingin dari suatu tempat jauh, hawa yang mengingatkan banyak pedagang tentang rumor lama yang pernah mereka dengar, rumor yang mengatakan bahwa pasar itu dulu pernah hampir dikuasai komplotan preman lintas kota, namun batal karena ada nama yang muncul sebagai ancaman. Nama itu, Bagong. Andre berdiri tertegun. Jantungnya berdebar cepat. Tangan yang biasanya memegang senjata kini gemetar. Ia mencoba terlihat tenang, tapi wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bagong memiringkan kepala sedikit. Ia menatap Andre dari atas ke bawah seakan menilai, apakah orang ini masih cukup bodoh untuk melawan, atau cukup pintar untuk mundur. Di sekitar mereka, beberapa pedagang mulai mendekat pelan, hati-hati, takut memancing emosi Andre. Tapi rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada rasa takut.
Seorang pedagang bapak-bapak mendekat sambil berbisik pada temannya, ini baru pertama kali gue lihat Andre mundur. Biasanya dia ngamuk kalau dilawan. Yang lain menjawab lirih, lu kira Andre takut sama siapa? Dia takut sama orang yang punya nama di bawah tanah. Orang kayak Bagong itu bukan preman pasar, itu predator. Andre akhirnya menelan ludah dan mencoba mengolah kata-kata. Lu pikir lu bisa ngatur gue? Katanya, tapi suaranya bergetar. Gue Andre, gue penguasa pasar ini. Bagong mengangkat alis sedikit. Penguasa, katanya datar. Kalau lu penguasa, kenapa lu gemeteran? Beberapa pedagang tidak bisa menahan diri. Mereka menutup mulut agar tidak tertawa. Ada yang menghentakkan kaki pelan karena menahan syok bercampur takjub. Andre semakin panik. Ia mundur 2 langkah. Tatapannya liar, mencari cara untuk keluar dari situ dengan harga diri yang tidak hancur total. Tapi Bagong melangkah maju. 1 langkah. Langkah yang membuat pasar kembali sunyi. Andre mendadak teringat sesuatu, wajah Bagong, tato-tatonya, gerakan bertarungnya, tatapannya. Semua itu bukan ciri preman kelas bawah. Itu ciri orang yang pernah tinggal di tempat penuh kekerasan dan keluar dengan gelar. Gelar yang Andre pernah dengar saat masih mengawali karir sebagai anak buah mafia. Bagong si leher baja, penguasa Blok C, Rutan Salemba. Pria yang pernah bertarung melawan 6 napi dalam satu kerusuhan dan bertahan tanpa satu pun tulang patah. Andre menelan ludah lagi. Sekarang ia yakin, sangat yakin. Bagong adalah legenda yang ia dengar dalam bisikan para preman senior dulu. Bagong berhenti tepat di depan Andre. Tatapannya menembus, dingin, jernih, dan menghakimi. Lu tahu kenapa gue keluar dari Salemba? Tanya Bagong. Andre menggeleng tanpa sadar. Karena gue muak lihat orang yang nindas orang lemah. Muak lihat orang yang hidup cuma buat nyakitin orang lain. Suara Bagong pelan, tapi berat. Gue udah cukup bikin dosa. Cukup ngelihat darah. Cukup ngubur orang yang dulu sama-sama berjuang. Andre menggigit bibir. Ia tidak bisa membantah. Bagong melanjutkan. Gue keluar, terus gue pikir, mungkin hidup bisa tenang kalau gue kerja bersihin pasar. Gue pikir sapu ini, ia mengangkat sapu lidi, bisa gantikan pisau, besi, atau benda-benda yang dulu selalu gue pegang. Ia menatap sapunya sendiri. Ada sayatan kecil di gagang bambunya, entah dari apa. Tapi ternyata ada aja sampah yang bikin gue harus nyuci tangan lagi. Andre merasa dunia runtuh di atas kepalanya. Ancaman itu bukan berupa teriakan. Bukan pukulan. Tapi kata-kata yang diucapkan dengan tenang, oleh seorang legenda dunia kelam. Andre mencoba mencari cara menyelamatkan muka. Bagong memejamkan mata sejenak. Angin berdesir pelan. Dan saat ia membuka mata, aura yang keluar dari tubuhnya berubah. Menjadi lebih gelap, lebih menakutkan, lebih kejam. Tatapan Bagong kini bukan tatapan tukang sapu. Bukan tatapan orang biasa. Itu adalah tatapan predator yang sedang mengingat masa lalunya. Tatapan seseorang yang pernah bertarung dengan puluhan orang di ruang sempit penuh besi. Lu mau tahu siapa yang bakal lindungin gue? Tanya Bagong. Andre terdiam. Bagong berdiri tegap, tubuhnya memancarkan ketenangan namun juga ancaman tak terlihat. Gue, suara itu bukan hanya jawaban. Itu adalah peringatan. Pedagang-pedagang bergidik. Salah satu ibu-ibu hampir menjatuhkan jeruk yang ia pegang karena tangannya tremor. Bagong melanjutkan. Gue hidup sendiri. Gue mati pun sendiri. Dan, gue pernah hidup di tempat yang jauh lebih buruk dari pasar ini. Ia kembali menatap mata Andre. Jadi jangan mimpi bisa nakut-nakutin gue pakai jaringan. Anak buahnya yang tergeletak mencoba bangun, tapi tubuh mereka lemas. Mereka bahkan tidak berani menatap ke arah Bagong. Pedagang-pedagang mulai mendekat sedikit demi sedikit. Tidak ada yang menyemangati, karena mereka terlalu takut. Tapi kehadiran mereka sendiri sudah seperti dukungan diam, dukungan untuk pria yang selama ini mereka anggap remeh. Andre akhirnya mundur sambil menunjuk Bagong. Ini belum selesai, gue bakal balik. Lu bakal nyesel, katanya sambil tersendat. Namun ketika ia berbalik, langkahnya cepat, hampir seperti orang kabur. Bagong hanya melihat tanpa ekspresi. Sapu lidinya masih berada di bahu. Saat Andre dan anak buahnya meninggalkan pasar, suasana baru meledak. Pedagang-pedagang langsung bergerombol. Ada yang berseru, Edun. Bagong ngelempengin 5 orang cuma pakai sapu. Yang lain, gue kira dia orang biasa, ternyata mantan bos Blok Salemba. Seorang ibu-ibu menjawab,
Pantes tatapan dia kayak begitu. Ngeri, tapi kok hati gue adem ya kalau dia ada di sini. Bagong hanya berdiri sebentar sebelum berbalik dan kembali menyapu. Malam itu pasar sudah sepi. Lampu-lampu remang menerangi kios yang tutup. Bau sampah bercampur angin lembab. Bagong masih menyapu, seperti biasa, dengan langkah tenang yang tidak pernah berubah. Tiba-tiba, dari ujung gang pasar terdengar suara derap kaki. Bukan satu, tapi belasan. Andre muncul dengan 10 anak buah baru, bersenjata parang, stik besi, dan rantai. Wajahnya penuh dendam. Pertarungan terjadi cepat dan brutal. Gagang bambu sapu Bagong berputar seperti bayangan. 3 orang tumbang di awal. 2 orang terpelanting menghantam meja kayu hingga patah. Bagong bergerak tanpa ragu. Setiap pukulan akurat, setiap hantaman efektif. Dalam 1 menit, 10 orang tersungkur, meringis, puluhan tulang memar. Kini hanya Andre yang tersisa. Wajahnya pucat, parang di tangannya bergetar. Keesokan paginya, matahari memantul di genangan air bekas hujan. Pasar kembali ramai. Pedagang memanggil pembeli, aroma sayur dan tanah basah menyatu. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Bagong kembali menyapu. Tenang, hening, seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa pedagang menatapnya dengan hormat. Sebagian lainnya tersenyum kecil. Seorang ibu-ibu berkata pelan, "Untung ada Bagong, kalau nggak pasar ini udah hancur." Bagong tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum tipis, menatap sapunya. "Udah lama gue nggak pakai kekerasan," gumamnya. "Tapi kalau buat jaga orang baik, gue nggak apa-apa kotor lagi." Ia melangkah di antara kios, menyapu sampah pelan. Dan untuk pertama kalinya, pasar itu terasa aman. Tamat.